hatiku sekarang. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Lembutkan hatiku, ya Yesus, dengan firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Lembutkan hatiku, ya Yesus, dengan firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Lembutkan hatiku, ya Yesus, dengan firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Lembutkan hatiku sekarang. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua sudah diberkati lewat pujian yang sudah kita nyanyikan bersama, pujian lama. Lembutkan hatiku ya Yesus. Biarlah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu dilembutkan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kita membuka di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah merupakan sebuah ayat, sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Roma. Rasul Paulus menekankan bahwa sekarang saat-saat itu dalam keadaan situasi yang dihadapi oleh jemaat di Roma, Rasul Paulus katakan, baik itu situasi yang senang, situasi yang baik, ataupun situasi yang tidak baik, Rasul Paulus katakan, Allah turut bekerja di dalamnya. Artinya di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya,
Allah turut bekerja di dalamnya. Allah memiliki andil. Jadi bukan berarti hal-hal yang indah saja yang terjadi dalam hidup kita, kita merasa bahwa itu Allah bekerja. Tetapi hal-hal yang tidak baik menurut kita, Allah pun turut bekerja di sana. Seringkali kita menganggap apa yang tidak baik bagi kita itu sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tetapi sebenarnya Allah sedang bekerja di dalamnya. Allah sedang melakukan sesuatu di dalamnya. Dalam peristiwa yang bagi kita sesuatu yang kurang menyenangkan. Kenapa kita harus berhadapan dengan COVID? Itu seringkali ada di dalam pemikiran kita. Kenapa kita harus melewati hal-hal seperti ini? Kenapa sih kita tidak melewati hal-hal yang lain? Kenapa Tuhan izinkan kita hadapi hal-hal seperti ini? Seringkali muncul pemikiran seperti ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, lewat surat Paulus kepada jemaat di Roma, mengingatkan kepada kita bahwa Allah sedang bekerja sekarang ini. Allah sedang melakukan perkara-perkara yang ajaib sekarang ini. Ada kebaikan-kebaikan yang akan kita alami. Ada hal-hal yang indah yang akan kita alami. Ada hal-hal yang luar biasa yang akan kita alami, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Rasul Paulus katakan, Allah turut bekerja di dalam semua situasi. Apakah itu situasi yang baik menurut kita, atau situasi yang tidak baik menurut kita, Allah bekerja di dalamnya. Tadi saya katakan, untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa mereka itu? Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya mereka yang dipanggil oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Allah. Kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menggenapi rencana Allah. Untuk Allah menyatakan rencananya di dalam dunia ini. Itu sebabnya Dia panggil kita. Tetapi Rasul Paulus katakan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan melewati hal-hal yang tidak baik menurut manusia, menurut pemikiran manusia. Tetapi sebenarnya itu Allah sedang merancangkan, Allah sedang mengerjakan sesuatu yang baik, Allah sedang mengerjakan sesuatu yang indah. Di mata Tuhan itu hal-hal yang baik. Pandemi COVID-19 ini Allah izinkan terjadi. Bagi Tuhan adalah sesuatu yang baik. Allah mengizinkan itu. Tapi kita seringkali menganggap ini sesuatu yang tidak baik. Kita menganggap ini sesuatu, waduh, kenapa sih Tuhan? Kami harus ada dalam situasi seperti ini. Seringkali kita berpikir seperti itu. Tetapi sebenarnya Allah sedang melakukan, sedang merencanakan sesuatu yang baik. Ada sesuatu yang baik yang Tuhan sementara kerjakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagi kita yang mengasihi Dia. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang bertekun dalam pengharapan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang bertekun. Kalau kita berbicara tentang orang-orang yang bertekun, berarti orang-orang yang pernah melewati masa-masa yang sulit. Orang yang pernah melewati hal-hal yang kurang menyenangkan menurut dia. Tetapi dia bertahan. Roma pasal yang kelima, di dalam Roma pasal yang kelima ayat 3 dan ayat yang keempat, di sana berkata begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Haleluya.
kita bermegah. Kalau saya mau katakan, bersyukurlah kita kalau kita ada dalam situasi seperti ini. Kenapa? Itu akan membuat kita semakin bertekun kepada Tuhan. Situasi yang sulit bukan berarti membuat kita tinggalkan Tuhan. Bukan membuat kita sudah, saya tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Saya sudah di rumah sekarang, gak bisa ke gereja, gak bisa ngapa-ngapain. Sekarang saya harus di rumah. Sudahlah, buat apa? Tetapi justru dengan hal ini membuat kita semakin bertekun kepada Tuhan. Karena Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan sedang bekerja. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sedang bekerja sekarang dalam kehidupan kita. Ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Tetapi Paulus katakan, hal itu menimbulkan ketekunan. Jadi peristiwa-peristiwa yang kita alami sekarang ini, itu akan menimbulkan ketekunan bagi kita. Akan membuat kita semakin bertekun kepada Tuhan. Akan membuat kita semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bukan justru kita sebaliknya meninggalkan Tuhan, tetapi membuat kita semakin lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang percaya, mereka yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang telah ataupun mungkin sedang menghadapi hal-hal yang sulit. Tetapi percaya, ada hal yang indah, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4. Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4. Rasul Yakobus berkata begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Haleluya. Inilah yang harus kita yakini, bahwa di balik setiap ujian itu akan membuat iman yang bertekun, iman yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga dengan hal itu membuat semakin matang kita di dalam Tuhan. Membuat kita sebagai anak-anak Tuhan semakin matang, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ini tujuan Tuhan bagi kita yang sedang menghadapi masa-masa seperti ini. Ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, menghasilkan kesempurnaan. Kita akan menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Karena kita adalah orang-orang yang selalu bertekun dalam pengharapan. Bertekun dalam pengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Kita tetap terus bertekun kepada Tuhan. Kita tetap terus bertekun, berharap kepada Tuhan. Karena itu akan memperoleh buah yang matang. Akan mematangkan iman percaya kita. Akan mematangkan kerohanian kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian, orang-orang yang percaya itu adalah orang-orang yang tadi, seperti saya katakan tadi, orang-orang yang telah melewati masa-masa pencobaan. Orang yang bertahan dalam pencobaan. Kembali kita lihat di dalam Yakobus, masih di dalam Yakobus pasal yang pertama, Rasul Yakobus berkata begini, di dalam ayatnya yang ke-12, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, dia berkata begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Berbahagialah kita.
Berbahagialah kita. Kalau tadi di dalam Roma dikatakan kita malah bermegah. Kita malah bersyukur. Kalau saya mau katakan, kita harus bersyukur kalau kita ada dalam situasi yang seperti ini. Harus bersyukur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita harus beribadah dari rumah, mungkin kita akan harus bekerja dari rumah, sementara bekerja dari rumah. Bahkan anak-anak kita sekarang belajar dari rumah. Kita harus bersyukur dengan hal ini. Kenapa? Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Dan Rasul Yakobus katakan di dalam pasal 1 ayat yang ke-12 tadi, berbahagialah. Berbahagialah orang yang bertahan. Oh, haleluya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang sampai hari ini masih tetap percaya kepada Tuhan, masih tetap berimankan kepada Tuhan. Sebab kalau dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Kita akan menerima mahkota yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Kalau kita tetap setia Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima mahkota kehidupan yang Allah janjikan. Allah berjanji, Dia tidak pernah melupakan, Dia tidak pernah mengingkari janjinya ketika Allah berjanji. Tetapi kita harus bertahan. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan ternyata, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang telah melewati masa-masa yang sulit dan dia bertahan di sana. Dan dia tetap bertahan di sana. Itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kemudian, selain dia tetap bertahan di dalam pencobaan, dia tetap bertahan di dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang tidak pernah mengalami tawar hati. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan 17. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan 17. Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, inilah yang menjadi keyakinan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Paulus katakan, kami tidak tawar hati. Apapun penderitaan itu, apapun masalah itu, sekalipun manusia batinia kami, lahiria ini, semakin merosot. Tetapi Paulus katakan, dari hari ke sehari, selalu dibaharui oleh Tuhan. Selalu dibaharui oleh Tuhan. Jangan tawar hati di saat-saat sekarang seperti ini. Jangan tawar hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kalau kita tawar hati, akan dengan mudah kita akan meninggalkan Tuhan. Akan dengan mudah memunculkan kekecewaan dalam hati kita. Akan dengan mudah memunculkan ketakutan, kekhawatiran dalam hati kita. Ketika kita tawar hati. Tetapi biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun secara manusia kita mengalami kemerosotan, kata Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah mengalami di mana dia harus menderita secara batinia, secara lahiria. Tetapi itu tidak membuat dia meninggalkan Tuhan. Penderitaan sekarang ini yang ringan, kata Rasul Paulus, akan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian,
Orang yang percaya, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang tidak pernah mengalami tawar hati. Kalau dia sudah mulai tawar hati akan muncul kekecewaan. Itu sebabnya mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kita tetap setia kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa sore hari ini. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengingatkan kami lagi lewat firman-Mu. Biarlah kami tetap setia kepada Engkau, kami tetap percaya kepada Engkau, kami tetap berharap kepada Engkau. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian online ini, Tuhan Engkau menjamah mereka. Berikan kepada mereka kekuatan yang baru itu. Baharui selalu batinia mereka. Sehingga mereka tetap berharap kepada Tuhan. Sehingga jemaat-jemaat-Mu menjadi jemaat yang memiliki rohani yang matang di dalam Tuhan. Mengalami kesempurnaan di dalam Tuhan. Utuh, tidak tercela, tidak kekurangan suatu apapun. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka. Tuhan pelihara, berikan kesehatan, kekuatan selalu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kita mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan.